Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022. Jadi seperti biasanya, saya akan bahas satu video 6 saham untuk analisa saham mingguan. Untuk playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk yang saham-saham yang lainnya silahkan ditonton jika berminat. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Akra ya. Jadi Akra sudah pernah saya bahas juga, support resistennya sudah saya gambarkan. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya, kalau dia naik ke atas 800 boleh buy up atau average up ya, atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Jadi karena dia minggu lalu berhasil naik lagi, higher low, higher high, dan juga higher close ya. Target price berikutnya masih tetap sama di area 870. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 870 boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 940. Jadi bahwasanya untuk Akra ini dia masih cukup bagus sejauh ini ya, dia reboundnya ya. Jadi selama dia bertahan di atas Fibonacci retracement 61,8% ya, yang mana sudah saya sebutkan dari awal sebelumnya ya. Jadi dia uptrendnya sudah mulai kembali lagi naik ke atas seperti itu ya ceritanya. Kemudian untuk daily-nya ini sudah saya gambarkan, kalau mau buy on weakness di 765. Artinya kalau dia koreksi di bawah 765, bagi yang belum punya, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya. Seperti itu ya. Kemudian yang misalnya kalau kita buy on weakness nggak dikasih ya, kita buy hasil higher. Jadi kalau dia naik ke atas 845, untuk Akra silakan untuk buy ya, seperti itu ya. Jadi kita boleh buy bagi yang belum punya. Terus kemudian yang sudah punya, kalau mau average up atau tambah lagi silakan ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 845, masih ada peluang besar untuk breakout ke atas 890 ya, gitu ya. Kalau dia naik ke atas 890, maka target price berikutnya dia akan berusaha untuk testing area sekitar 940-an di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Akra. Mudah-mudahan aja dia lancar ke atas ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih cukup. Berikutnya INTP. Jadi ini adalah grafik mingguannya untuk saham INTP. Dia akan berusaha untuk naik ke atas 11.125 ya dalam minggu ini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop dan stop loss maksimum 10.600. Jadi perlu diingat 10.600 ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 10.600 atau ditutup di bawah 10.600, lebih baik untuk INTP baik jual dulu ya, atau pakai acuan low-nya minggu lalu di 10.525. Itu stop loss-nya maksimumnya di sana. Nah, kalau yang belum punya atau kalau mau tambah lagi, ada dua pilihan, tunggu buy weakness di dekat 10.600, atau kalau dia naik lagi ke atas 11.125 yang mana adalah resistennya yang sudah saya gambarkan di sini ya, maka boleh buy atau tambah lagi atau average up. Kemudian kalau dia breakout lagi ke atas high-nya kurang lebih 3 minggu yang lalu di sini ya, di atas 11.400 boleh tambah lagi atau average up ya untuk INTP. Jadi target price berikutnya sekitar area 11.900 dan 12.650. Kurang lebih cukup ya untuk INTP. Kalau kita perhatikan di sini kemarin hari Jumat ya, tanggal 18 Maret 2022, dia lumayan bagus ya, bentuknya seperti hammer gini ya. Volumenya memang masih belum mendukung ya. Jadi masih melandai, masih cenderung lesu. Tapi di sini kalau yang mau buy memang agak sedikit beda ya garis-garisnya kalau antara harian dengan mingguan. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 11.100 boleh buy, naik ke atas 11.450 tambah lagi atau average up, naik ke atas 11.725 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini bisa digunakan acuan untuk average up atau buy up ya. Bagi yang belum punya boleh buy seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya boleh buy, buy-nya bertahap aja. Kalau sudah berhasil naik boleh ditambah lagi setiap lipatan Rp100 atau Rp50. Jadi seperti itu ya, belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Nah, kemudian yang mau buy on weakness, saran saya ya sebenarnya buy sekarang sudah lumayan bagus ya. Tapi kalau misalnya masih takut ya tunggu aja di area 10.555, 10.550 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 10.550, kalau dia sudah berhasil rebound barusan kita beli ya, seperti itu ya. Seperti kasusnya seperti ini ya. Jadi sejauh ini dia memang sempat turun di bawahnya kemudian naik lagi ke atas ya. Jadi ini area buy on weakness, kalau dia berhasil rebound lagi boleh buy ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih cukup ya untuk INTP. Mudah-mudahan dia lancar ke atas ya, seperti itu ya. Memang dia masuk lagi ke sideways range-nya di antara area 10.550 sampai dengan 11.450 di sini ya kurang lebih ya. Atau 11.100 yang terdekat ya. Jadi kurang lebih cukup untuk INTP. Berikutnya untuk TLKM. Jadi minggu lalu untuk TLKM di sini ya, dia berhasil ditutup di atasnya 4.500. Jadi untuk Telkom ini yang sudah punya sebenarnya sih acuannya 4.550 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 4.550,
lebih baik sih kurangi posisi seperti itu ya. Support berikutnya di area 4.400-an. Ini kalau terdekatnya dari weekly-nya saya gambarkan untuk Telkom ya. Jadi yang perlu diingat di sini kalau dia selama bertahan di atas 4250 sebenarnya untuk Telkom itu dia masih cukup bagus ya. Jadi kalau dia pun koleksi memang kadang-kadang turun di banyak seperti ini ya. Tapi kalau dia ditutup di atas 4250 dia kemungkinan masih bisa breakout lagi ke atas 4700 ya dengan target berikutnya di sekitar area 5.000-an seperti itu ya. Jadi untuk Telkom ini uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus ya seperti ini ya. Jadi minggu lalu memang koreksi setelah 2 minggu sebelumnya dia breakout high ya di 4.700. Nah strateginya kalau misalnya sudah kena trading stop, kalau mau buyback ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4.550 itu yang paling awal ya. Yang sebenarnya sih penutupan kan 4540. Jadi kalau dalam minggu ini kalau dia naik lagi ke atas 4.550 silakan buy ya seperti itu ya. Pasang stop lossnya di 4.400 dan 4.250. Terus kemudian kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4.700 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Jadi target price berikutnya sekitar 5.000. Apakah sudah ketinggian Pak Sunar? Sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai ketinggian, kalau uptrendnya masih bagus dia masih bisa naik lagi. Ya tentu saja kalau misalnya nggak berani ya tunggu aja koreksi karena seperti ini ya. Dia naik tinggi breakout ya dari sebelumnya 4550 dia breakout high. Nah, kemudian dikasih kesempatan untuk koreksi minggu depannya lagi masih bisa buy di area 4.400 yang mana dia adalah area dari swing high sebelumnya di sini ya, resistennya di sini. Jadi kalau takut ya kita buy weakness saja di area 4.250 atau 4.400 ya seperti itu ya. Itu kalau dari weekly-nya. Jadi belinya bertahap aja. Kemudian kalau dari daily chart-nya garis-garisnya sudah saya berikan di sini 4.500 ya. Jadi seringkali saya sebutkan di analisa saham harian, memang sebelumnya dia konsolidasinya atau sideways-nya di area 4.200 pada 4.500. Kalau dia berhasil naik ke atas 4.500 silakan buy ya. Kalau yang trading buy istilahnya jangka pendeknya gitu ya. Jadi kalau naik ke atas 4.500 dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 4.650. Memang sebelumnya gagal ya. Ini berapa kali gagal ya? 1, 2, 3 ya. Atau kalau dihitung dari sini 4 kali ya. Nah, kita jangan terlalu takut terhadap apa yang namanya resisten. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kalau kali ini dia naik lagi dia gagal kembali enggak ya. Nah, bisa saja dia masih bisa naik lagi. Dan kalau kita lihat di sini volumenya masih cukup ramai ya, walaupun dia masih di bawah rata-rata 5 harinya. Menurut saya sih untuk Telkom ini dia masih ada peluang untuk ke 5.000 masih ada ya seperti itu ya. Apalagi menjelang IPO-nya Goto, menurut saya sih harganya masih bisa naik lagi ya. Paling tidak yang 4840. Tapi kita jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Perlu diingat memang stop lossnya agak jauh ya, sekitar 4.200, 4.300 dan 4.200. Intinya selama dia bertahan di atas 4.200 dia masih cukup bagus. Kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu aja buy weakness di area 4.200 atau 4.000. Tapi kalau sudah turun di bawah 4.000 jangan buy on weakness lagi ya, karena kalau sudah turun di bawah 4.000 dia akan kecenderungan berupa trennya menjadi downtrend ya. Jadi ini area konsolidasi penting sebelumnya ya 4.000 sampai 4.200 ya. Sebenarnya kalau masuk ke 4.200 ke bawah itu sudah mulai resiko ya. Jadi jangan terlalu banyak ya. Kalau misalnya buy weakness ya tunggu rebound baru kita buy. Kalau belum rebound ya kita jangan buy ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Telkom. Berikutnya untuk Inco. Jadi weekly-nya setelah dia capai target 625 ya kan saya sudah sebutkan garis-garisnya ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya harusnya sudah pada jual. Kalau misalnya belum jual, sebenarnya kalau di bawah 5.900 dia masih resiko koreksi lagi ya. Nah strateginya bagi yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 5.550 ya. Seperti itu ya. Kalau dia turun lagi di bawah 5.550 lebih baik jual dulu semuanya karena resikonya akan turun lagi di bawah 5.175. Saya nggak mendoakan turun nggak ya. Tapi kalau dia sudah gagal bertahan di atas 5.550 dia akan cenderungan turun lagi. Jadi dia ini ceritanya dia setelah naik tinggi dia akan koreksi ya. Nah, apakah bisa naik lagi? Karena kita lihat di sini sebelumnya dia naik koreksi tapi minggu depannya dia bisa naik tinggi. Nah itu belum tentu ya. Yang penting diingat adalah 5.550. Selama di atasnya itu masih cukup bagus. Kalau mau buy yang belum punya tunggu naik ke atas 5.900 buy. Selanjutnya setiap kelipatan 50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi pasang automatic order. Target price-nya masih tetap sama 6625. Ini adalah swing high di sini ya. Nah kemudian dari daily chart-nya ini buy and sudah saya sebutkan di 5650. Artinya kalau dia turun di bawah 5650, kalau berhasil rebound silakan buy ya seperti itu ya. Jadi ini sebelumnya
memang dia dari atas ya turun ya, tapi dia menjelang penutupan dia ditutup di bawahnya 5650, harusnya jangan buy dulu. Jadi ini kalau sudah berhasil rebound seperti yang terakhir ini ya, hari Jumat tanggal 18 Maret dia sudah mulai naik ke atas 5650, yang mau buy on weakness silakan ya, belinya bertahap aja. Atau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher naik ke atas 5.900 silakan buy. Berikutnya setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Perlu diingat juga cek apakah ada aksi korporasi pembagian dividen ya. Seperti itu ya. Kalau dividennya tinggi ya mungkin dia masih bisa naik lagi seperti itu ya. Mudah-mudahan aja. Sejauh ini dia uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus walaupun koreksinya sudah lumayan tajam ya dari high-nya di 7.050. Tapi saya sudah sebutkan area buy weakness-nya. Di sini fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya kira-kira anggapannya wah Pak Suntar itu euforia nikel sudah selesai tuh kelihatannya. Ya kalau nggak berani ya buy-nya sedikit aja atau pilih saham yang lainnya ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Yang penting di sini saya adalah fokus kepada garis-garisnya kalau masih mau trading buy di Inco ya seperti itu ya. Jadi masih ada peluang kalau dia masih berhasil naik ke atas 5650, buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Elsa. Ekor panjang ke atas Pak Suntar weekly-nya. Nah, di sini sudah saya gambarkan areanya 296. Memang kalau turun di bawah 296 lebih baik jual dulu. Tetapi penutupannya ditutup di atasnya 296 Pak Suntar. Bagaimana? Kalau mau beli ya silakan, stop loss-nya di 296. Jadi ini acuan support resistennya, resisten terdekatnya di 332. Belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 332, mau tambah lagi silakan. Dia akan menguji level area resisten berikutnya sekitar 356 sampai 360. Kita jangan beranggapan, wah ini 356 sepertinya susah ya Pak Suntar ya. Dari atas dia berusaha naik, dia gagal ya. Memang di sini dia gagal ya 2 minggu yang lalu. Tapi minggu ini apakah berarti turun lagi atau naik lagi ke atas? Nah, yang penting adalah 296 yang perlu diingat ya. Selama dia berada di atas 296, ditutup di atas 296, dia masih cukup bagus. Itu dari weekly-nya atau mingguannya. Kalau dari daily-nya ini area buy on weekly sudah saya sebutkan, naik ke atas 296 buy. Naik ke atas 306 tambah lagi, naik ke atas 316 tambah lagi ya. Nah, ternyata setelah naik ke atas 316 saya average up turun Mas Sunar ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini bisa digunakan acuan untuk average up kalau dia berhasil naik lagi. Tapi kalau gagal jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya belum pasang stop lossnya dipasang aja di 296 dan 288. Kalau misalnya mau buy tunggu lagi di area 296 boleh ya. Jadi kalau dia turun di bawah 296, kalau berhasil rebound barusan kita beli. Yang perlu diingat maksimum 270 ya kalau mau buy weakness ya. Kalau tunggu di bawah. Jadi sebelumnya saya gambarkan banyak ya. Jadi bisa 296 atau 280 ya, terserah itu ya. Jadi prinsipnya buy weakness itu kalau dia turun, kita belinya kalau sudah berhasil rebound ya. Jadi menjelang penutupan hari itu atau besoknya kalau dia rebound pagi-pagi opening dia masih bertahan di atasnya garisnya atau sudah di atasnya, di sanalah kita kesempatan untuk buy ya. Jadi ini sudah saya gambarkan enak ya. Jadi koreksi kemudian rebound. Yang ikutin saya harusnya sudah pasang trailing stop dari 358 ya. Sebelumnya sudah saya gambarkan juga ya garis-garisnya ya. Kemudian 342 ini tinggal ikutin aja ya. Kalau dia masih naik lagi ke atas 316, bagi yang ingin buy high sell higher ya. Karena ini reboundnya masih lumayan bagus. Ya kalau dia naik lagi ke atas 316 silakan tambah lagi atau average up atau buy ya sebagai yang belum punya ya. Tapi tradingnya jangan terlalu banyak, sedikit aja. Kenapa kok sedikit aja? Karena ini volumenya dia mulai turun ya seperti itu ya. Walaupun dia rebound naik, tapi volumenya masih di bawah rata-rata 5 harinya dan volumenya ini masih cenderung menurun ya seperti itu ya. Walaupun pembelian asing naik. Memang volume ini dipakai acuan sebagai konfirmasi ya. Jadi kalau dia rebound tapi volumenya masih kecil ya, kita money manajemennya kita porsinya kecil aja seperti itu ya. Disesuaikan lah istilahnya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Elsa ya. Satu lagi untuk era ya begitu ya. Untuk weekly-nya ini era. Nah di sini era memang sebelumnya dia 2 minggu lalu lesu banget ya, testing lagi area 520. Nah minggu ini minggu lalu maksud saya ya, dia ditutup di atas 950. Jadi kalau dia berhasil bertahan lagi di atas 950, di sini kesempatan untuk buy ya. Jadi kalau mau buy untuk era menurut saya sih bagus ya seperti itu ya. Jadi untuk era ini boleh buy seperti itu ya. Target price-nya di 585 dan 620. Belinya bertahap aja ya. Kalau dia naik ke atas 620 boleh tambah lagi, average up targetnya di 685. Jadi intinya untuk era walaupun ini masih tergolong sideways tapi di jalur downtrend-nya ya, karena sebelumnya dia di atas sideways kemudian breakdown ya. Jadi sideways-nya ini di jalur downtrend-nya. Memang
secara primary trend ini masih di jalur uptrendnya, tapi secara jangka menengahnya ini sudah mulai downtrendnya, walaupun ini rebound ya. Jadi istilahnya sideways di jalur downtrendnya. Gitu ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Tapi menurut saya sih selama dia bertahan di atas 550 sebenarnya untuk era ini masih bagus ya. Nah, apakah ada hubungannya dengan penerbitan Samsung Galaxy yang baru ya, A53 kalau nggak salah ya. Ya, kalau saya sih fokusnya di pergerakan harganya, bukan karena penerbitan HP baru atau smartphone baru gitu ya. Jadi yang naik ke atas 565 belum, bagi yang belum punya atau sudah punya, ini grafik hariannya boleh tambah lagi atau average up atau buy ya. Baiknya bertahap aja, pasang TC stopnya atau stop lossnya di 550 dan 520 maksimum ya. Seperti itu ya. Jadi dia masih ada peluang untuk naik lagi ke target berikutnya di 595 dan 620 untuk minggu ini untuk periode 21 Maret sampai dengan 25 Maret 2022. Jadi kurang lebih cukup ya. Sudah saya bahas 6 saham. Jangan lupa cek playlistnya di video deskripsi bawah ini untuk saham-saham yang lainnya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe ya, itu yang paling penting. Nyalakan notifikasinya ya di handphone Anda. Kemudian pastikan di aplikasi YouTube Anda di handphone ya atau smartphone ya, itu selalu login ya. Jadi jangan sampai Anda terakhir logout ya nggak ada notifikasinya nanti ya kalau Anda subscribe di channel saya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.